Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Ibu Igusti Ayusri Diana Putri SKM MPH selaku dosen pengampu mata kuliah promosi kesehatan, dan selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nina Sri Puspandiani. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 11 yang akan memandu jalannya presentasi pada siang hari ini. Adapun materi yang akan dibahas pada siang hari ini yaitu mengenai pembuatan rancangan satuan acara penyuluhan. Adapun anggota kelompok 11 terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Nininga Sri Puspandiani, NIM 077. Yang kedua ada Niputu Diastiase, NIM 078. Yang ketiga ada Ibu Dedita Darmawan, NIM 091. Dan yang terakhir ada Iko Mangadi Sukanadi, NIM 092. Pun pokok pembahasan yang akan dibahas terdiri dari 5 pokok pembahasan. Yang pertama mengenai pengertian satuan acara penyuluhan, kedua mengenai fungsi satuan acara penyuluhan, ketiga prinsip penyusunan acara satuan penyuluhan, dan yang keempat ada syarat tercapainya rencana penyuluhan promosi kesehatan, dan yang terakhir yaitu mengenai langkah dalam perencanaan penyuluhan promosi kesehatan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pada bagian pengertian satuan acara penyuluhan. Satuan acara penyuluhan adalah seperangkat acara penyuluhan yang akan diselenggarakan termasuk topik, tempat, sasaran, pemateri, dan konsep acara. Penyusunan suatu acara penyuluhan terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap penyuluhan, yang kedua ada tahap penyajian, dan yang ketiga itu tahap penutup. Satuan acara penyuluhan merupakan pedoman kerja dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Baik, yang kedua ada fungsi satuan acara penyuluhan. Yang pertama ada preventif, yaitu mencegah dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah ditentukan dalam pedoman. Yang kedua ada korektif, berfungsi sebagai ramu-ramu yang harus ditaati dan sebagai pedoman dalam melaksanakan penyuluhan. Yang ketiga ada konstruktif, yaitu memberikan arah secara rinci bagi pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan pendidikan pengetahuan sasaran. Baik, yang ketiga itu ada prinsip penyusunan satuan acara penyuluhan. Yang pertama ada relevansi, yaitu relevan dengan lingkungan sasaran. Yang kedua ada efektivitas mengejar bagi sasaran dan efektif belajar bagi penyuluh. Yang ketiga ada efisiensi dalam memberikan penyuluhan, berarti efisien dalam waktu, biaya, penggunaan tenaga dan peralatan, atau disebut dengan hemat sumber daya. Yang keempat ada kontinuitas, yaitu satuan acara penyuluhan memiliki saling hubungan antara materi pokok bahasa atau sub pokok bahasan satu dengan yang lain. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi prinsip yang kelima, yaitu komprehensif. Komprehensif yang dimaksud adalah semua kegiatan dan komponen merupakan satu kesatuan yang berinteraksi dan berinterfungsi secara terpadu dan harmonis dalam rangka mencapai tujuan. Prinsip yang keenam yaitu fleksibilitas. Yang dimaksud adalah tidak kaku, luwes, mempunyai keleluasaan bergerak yang disebabkan oleh situasi dan kondisi yang tiba-tiba berubah atau sangat diperlukan adanya suatu perubahan. Pokok pembahasan yang keempat yaitu syarat tercapainya rencana penyuluhan promosi kesehatan yang baik. Syarat tercapainya rencana penyuluhan promosi kesehatan yang baik yaitu yang pertama, pimpinan program dan pelaksana program mempunyai pengertian dan sikap yang positif terhadap apa yang akan dilakukan dalam penyuluhan. Yang kedua, para pimpinan yang memberi dukungan positif. Yang ketiga, tersedia anggaran biaya untuk program penyuluhan. Yang terakhir, unit-unit menunjang dalam penyuluhan berfungsi dengan baik. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan materi prinsip yang kelima, yaitu komprehensif. Komprehensif
Yang dimaksud adalah semua kegiatan dan komponen merupakan satu kesatuan yang berinteraksi dan berinterfungsi secara terpadu dan harmonis dalam rangka mencapai tujuan. Prinsip yang keenam yaitu fleksibilitas. Yang dimaksud adalah tidak kaku, luwes, mempunyai keleluasaan bergerak yang disebabkan oleh situasi dan kondisi yang tiba-tiba berubah atau sangat diperlukan adanya suatu perubahan. Pokok pembahasan yang keempat yaitu syarat tercapainya rencana penyuluhan promosi kesehatan yang baik. Syarat tercapainya rencana penyuluhan promosi kesehatan yang baik yaitu yang pertama, pimpinan program dan pelaksana program mempunyai pengertian dan sikap yang positif terhadap apa yang akan dilakukan dalam penyuluhan. Yang kedua, para pimpinan yang memberi dukungan positif. Yang ketiga, tersedia anggaran biaya untuk program penyuluhan. Yang terakhir, unit-unit menunjang dalam penyuluhan berfungsi dengan baik. Baik, di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya. Di sini ada langkah dalam perencanaan penyuluhan promosi kesehatan. Tindakan yang dilakukan pertama kali oleh penyuluh adalah melakukan pengumpulan data tentang berbagai hal yang diperlukan, baik untuk kepentingan perencanaan maupun data awal sebagai pembanding penilaian. Yang pertama di sini ada mengenal masalah. Untuk dapat mengenal masalah, kegiatan yang kita lakukan di antaranya seperti yang pertama ada mengenal program yang akan ditunjung dengan penyuluhan. Selanjutnya kita harus mengenal masalah yang akan ditanggulangi oleh program tersebut. Misalnya seperti program mengenal gejala dini penyakit DHF seperti demam, kepala pusing, sendi terasa ngilu dan lemas. Masalah yang akan ditanggulangi adalah risiko syok yang berakibat pada ancaman kematian pada pasien. Masalah gizi seperti program penanggulangan kekurangan vitamin A. Maka masalah yang akan ditanggulangi adalah seroflamia yang bisa mengakibatkan kebutaan. Dan selanjutnya kita harus mengetahui dasar pertimbangan apa yang digunakan untuk menentukan masalah yang akan dipecahkan, bagaimana pandangan para pemimpin dan ahli kesehatan terhadap masalah tersebut. Apakah masalah tersebut merupakan prioritas masalah sehingga perlu untuk segera ditanggulangi? Bagaimana pandangan masyarakat terhadap masalah? Apakah mereka menganggap masalah tersebut sebagai masalah utama? Apakah masalah tersebut bisa dipecahkan, serta apakah dengan penyuluhan masalah sudah bisa diatasi? Yang terakhir, kita harus mempelajari masalah tersebut serta kenali dari segi perilakunya. Pelajari pengertian, sikap, dan tindakan apa dari individu, kelompok atau masyarakat yang menyebabkan masalah tersebut. Di sini yang selanjutnya kita harus mengenal masyarakat. Program penyuluhan ini adalah untuk masyarakat. Maka pada tahap perencanaan penyuluhan yang harus sudah terkaji pada masyarakat adalah seperti jumlah penduduk, berapa jumlah penduduknya, bagaimana dengan kelompok-kelompok khusus yang berisiko seperti ibu hamil, ibu menyusui, lansia dan lain sebagainya. Yang kedua ada keadaan sosial budaya dan ekonomi masyarakat. Bagaimana dengan tingkat pendidikan masyarakat? Apakah masih ada yang tidak bisa dibaca? Apakah masih ada yang belum bisa baca atau tulis? Norma masyarakat setempat. Adakah tantangan sehubungan dengan perilaku yang diharapkan? Pola kepemimpinan yang diterapkan? Adakah kelompok-kelompok yang berpengaruh hubungan satu dengan yang lainnya? Siapa yang berpengaruh dalam mengambil keputusan masyarakat, termasuk seperti keluarga? Pola partisipasi masyarakat setempat dan organisasi sosial yang ada, serta tingkat ekonomi masyarakat setempat pada mata pencaharian. Yang ketiga, pola komunikasi di masyarakat. Bagaimana informasi disebarluaskan di masyarakat? Siapa sebagai sumber informasi, pusat-pusat penyebaran informasi, seperti warung, arisan, jamaah-jamaah, tahlil atau lainnya, serta saluran komunikasi yang ada di masyarakat seperti radio, HP, surat kabar, pengeras suara, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, mengenal wilayah. Program ini bisa dilaksanakan dengan baik jika yang melaksanakan program tersebut mengetahui benar situasi lapangan. Berikut di bawah ini ada dua hal pengkajian yang perlu dilakukan dalam mengenal wilayah. Yang pertama, kita harus mengenal lokasi. Apakah daerah itu terpencil, tidak berdasar dengan desa, apakah daerahnya datar atau pegunungan,
apakah ada jalan transport umum, ada lain sebagainya. Dan selanjutnya ada sifat, kapan musim hujan, kemarau panjang, daerah kering atau gersang, atau cukup sumber air, sering banjir, pasang surut, apakah ada daerah perbatasan, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, harapan atau rencana penyuluhan promosi kesehatan. Hasil yang didapatkan dari rencana penyuluhan rencana promosi kesehatan adalah sebagai berikut di bawah ini. Sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sesuai dengan kebutuhan program, bersifat praktis dan bisa dilaksanakan sesuai situasi setempat atau fleksibel, ada dukungan dari kebijaksanaan yang ada. Dan sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Jadi dari pemaparan materi awal sampai akhir dapat kami simpulkan bahwa satuan acara penyuluhan adalah seperangkat acara penyuluhan yang akan diselenggarakan termasuk topik, tempat, sasaran, pemateri, dan konsep acara. Nah, fungsinya adalah sebagai rambu dan sebagai pedoman dalam melaksanakan penyuluhan. Nah, prinsip dari satuan acara penyuluhan ini yaitu yang pertama ada relevansi, kedua ada efektivitas, ketiga ada efisiensi, keempat ada konstitunitas, kelima ada komprehensif, dan yang terakhir ada fleksibel. Nah, untuk langkah-langkah dalam penyusunan satuan acara penyuluhan promosi kesehatan ini, yang pertama itu mengenal masalah masyarakat dan wilayah, menentukan prioritas masalah, menentukan tujuan penyuluhan, selanjutnya adalah menentukan sasaran penyuluhan, dan yang terakhir menentukan isi dari penyuluhan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan dan terima kasih atas perhatiannya.